Latar belakang era reformasi. Era reformasi dimulai pada tahun 1998 dengan jatuhnya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Adapun faktor yang memicu terjadinya reformasi antara lain: yang pertama, krisis ekonomi. Krisis moneter Asia yang melanda Indonesia pada pertengahan 1997 mengakibatkan inflasi tinggi, nilai tukar rupiah melemah, dan kesulitan ekonomi masyarakat. Kedua, korupsi. Praktek korupsi yang merajalela di pemerintahan Orde Baru semakin memperparah kondisi ekonomi dan memicu kemarahan rakyat. Ketiga, yaitu KKN. Kolusi, korupsi, dan nepotisme menjadi ciri khas pemerintahan Orde Baru dan dianggap sebagai penyebab utama berbagai masalah yang dihadapi bangsa. Keempat, yaitu pelanggaran HAM. Banyak kasus pelanggaran HAM berat terjadi selama masa Orde Baru, seperti peristiwa 1965, penculikan aktivis, dan pembunuhan. Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk mencegah terkonsentrasinya kekuasaan di tangan salah satu orang dalam jangka waktu yang terlalu lama. Alasan pembatasan masa jabatan yang pertama, mencegah otoritarisme. Pembatasan masa jabatan bertujuan untuk menghindari munculnya kembali pemerintahan otoriter seperti pada masa Orde Baru. Dengan adanya batasan, diharapkan tidak ada pemimpin yang dapat berkuasa secara sewenang-wenang dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Membuka peluang bagi pemimpin baru. Pembatasan masa jabatan memberikan kesempatan bagi generasi muda dan pemimpin baru untuk berkontribusi dalam pembangunan negara, meningkatkan kualitas kepemimpinan. Adanya batasan masa jabatan mendorong para pemimpin untuk bekerja lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Desentralisasi kekuasaan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan. Pada masa Orde Baru, kekuasaan terpusat kuat di tangan pemerintahan pusat. Daerah dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan negara dan harus tunduk pada kebijakan pusat. Reformasi dengan runtuhnya Orde Baru, muncul tuntunan akan pemerintah yang lebih demokratis, dan desentralisasi menjadi salah satu instrumen untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu ciri khas era ini adalah munculnya berbagai lembaga negara baru yang bertujuan untuk memperkuat sistem demokrasi, menegakkan hukum, dan melindungi hak-hak asasi manusia. Pembentukan lembaga-lembaga ini didorong oleh tuntutan reformasi yang ingin menghapuskan praktik-praktik otoritarisme dan korupsi yang terjadi pada masa Orde Baru. Beberapa lembaga baru yang penting. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi, bertugas mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Komisi Yudisial, yang bertugas menjaga dan menegakkan serta memperbaiki perilaku hakim. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, mewakili kepentingan daerah dalam proses pembuatan undang-undang. Yang keempat, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, mengelola penyelenggaraan pemilihan umum. Yang kelima, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, melindungi dan memajukan penegakan hak asasi manusia. Pasca runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998, era reformasi memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi mereka. Selama Orde Baru, kebebasan bersuara dan berpendapat sangat dibatasi. Kritik terhadap pemerintah seringkali disensor atau dibungkam. Reformasi 1998, jatuhnya Soeharto, dan tuntutan reformasi membuka jalan bagi lahirnya era baru, di mana kebebasan menjadi salah satu isu sentral.